Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa nyapa kalian lagi ya teman-teman ya, lewat video lagi. Dan kali ini di depan kita udah ada satu karakter yang sangat terkenal ya teman-teman ya. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Megatron dari franchise Transformers teman-teman. Ini adalah figur keluaran YOLO Park ya teman-teman ya. YOLO Park AMK Pro Megatron Revenge of the Fallen ya teman-teman ya. Jadi dia dari film Transformers Revenge of the Fallen yang kedua ya teman-teman ya. Wow, saya nggak sabar lagi pengen sharing kayak gimana sih figurnya ya teman-teman ya. Apakah dia bagus atau biasa aja, worth it atau enggak dengan harganya. Nah, kita lihat aja, kita bahas aja. Langsung aja ya teman-teman ya, check it out. Kita lihat dulu dari sisi kelengkapannya atau aksesorisnya ya teman-teman ya. Dari aksesorisnya sendiri dia nggak terlalu macem-macem teman-teman. Cuma dikasih tangan, tangan tambahan ya teman-teman ya. Buat di tangan kanannya teman-teman. Lalu ada ya ini stand base aja sih sebenarnya ya. Ini kita pinggirin dulu Megatronnya. Nah ini dikasih stand base aja nih teman-teman ya. Tuh ya, stand sama base-nya. Ini bahannya plastik ya teman-teman. Plastik tapi ya cukup kokoh ya teman-teman ya. Bukan plastik murah-murah gitu ya kayaknya ya. Kelihatannya kesannya sih kokoh gitu ya dapatnya ya. Sama ini nih, ini standnya ini dia itu solid banget teman-teman, tebel dan solid banget. Harusnya bisa menunjang si Megatronnya yang cukup berbobot ya teman-teman ya, karena si Megatronnya sendiri ada material diecast-nya teman-teman. Nah, di sini ada simbol Decepticon-nya, ini emblemnya ya. Emblemnya ini bisa ada magnetnya nih teman-teman. Buat apa? Karena dia ada fitur atau ada gimmick LED di mata dan di blasternya ya teman-teman ya, di cannonnya. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Ini untuk nyatuin stand sama base-nya ini tinggal di ini aja ya teman-teman ya, diputar-putar aja. Nah, gampang sekali. Jadi nggak macem-macem. Gampang sekali tuh ya. Udah jadi ya teman-teman ya. Stand base-nya. Tada. Sama tangannya, tangan kanannya. Cara gonta-gantinya dan juga unboxingnya, pengalaman unboxingnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, di short saya sebelumnya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, Megatron. Wow, dari Revenge of the Fallen ya teman-teman ya. Karena dia itu dari Revenge of the Fallen, jadi desainnya itu masih apa ya, agak ancur-ancur. Tapi belum terlalu ancur teman-teman ya. Kalau yang di yang ketiga itu Dark of the Moon, dia kan lebih parah lagi kondisinya ya teman-teman ya. Di sini dia agak lumayan mulai berkarat-berkarat. Nah, ini juga salah satu yang menurut saya gimmick yang keren dari YOLO Park AMK Pro ini ya, karena dia kasih banyak weathering kayak kayak Megatronnya itu ada efek karat-karatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak mulus gitu ya, nggak mulus tapi ada kayak efek udah karatan-karatan. Soalnya kan dia di filmnya kan dibuang ke laut ya teman-teman ya, di dasar laut itu udah ya gimana ya, banyak karat-karat gitu ya, namanya logam-logam besi-besi ya teman-teman ya. Tuh ya, banyak karat-karat. Nanti kita bahas lebih lanjut deh tentang weatheringnya. Tapi basically, nah ini dia teman-teman. Soal detailnya, bentuknya, gimana teman-teman? Bisa lihat ya teman-teman ya. Kalian suka atau enggak sama detail-detailnya? Kalau saya pribadi, balik lagi ini selera ya teman-teman ya. Buat saya pribadi, saya suka banget. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini setiap bagian-bagian dari badannya ini kayak kompleks banget gitu loh teman-teman. Tuh ya, banyak detail-detail yang kompleks gitu loh. Dan ini YOLO Park ini kayak serius banget sih menurut saya sih ngegarap figur ini. Cakep sih ya, cakep sih ya. Ini basically ini ya teman-teman ya, kalau lihat di video short saya sebelumnya, YOLO Park AMK Pro ini, Megatron ini dia semi mokit ya.
kalau nggak mau dibilang full mokit ya ini agak semi mokit. Jadi kita harus rakit ya teman-teman ya. Sebelum jadi full seperti ini harus kita rakit dulu. Jadi part by partnya harus kita rakit dulu. Meskipun ngerakitnya itu nggak seribet mokit ya teman-teman ya. Tuh ya teman-teman. Jadi ini dia yang saya bilang nih. Jadi dia tuh aduh udah keren, teksturnya, detailnya mantep ya teman-teman ya. Banyak banget detailnya, itu rich banget, kaya banget. Saya juga sampai bingung mau komentarin mulai dari mana. Udah gitu juga dikasih weathering kayak karat-karat gini teman-teman. Tuh kalau dideketin ya teman-teman bisa lihat ya, di kakinya tuh ya kayak karat ya. Oh, di bagian canonnya juga nggak lepas dari weathering karat-karat gitu ya, weathering effects karat-karat gitu. Ini yang paling kelihatan nih teman-teman. Tuh ya, di belakangnya ya, di apa sih, jetpacknya kali ya. Tuh ya, gila, ini cakep banget tuh ya. Balik lagi tergantung selera sih ya teman-teman. Ada yang suka dengan weathering ya kotor-kotor gini, ada juga yang suka dengan model yang bersih-bersih aja, yang clean aja gitu ya teman-teman. Tapi menurut saya sih, karena konteksnya si Megatronnya ini juga kan, ya itu ya, kalau diceritanya kan dia juga diangkat lagi dari laut ya, udah lama kerendam di air laut. Nah pastinya sih harusnya kalau logam-logam ya udah banyak karat-karatnya ya teman-teman ya. Cakep ya teman-teman. Lalu soal materialnya ini, nah karena ini materialnya itu nggak full plastik ya. Selain plastik dia juga ada diecast-nya teman-teman di beberapa bagian. Hal itu mengakibatkan bobot si Megatron ini lumayan terasa teman-teman. Kalau diangkat ini kokoh teman-teman ya. Kalau dipegang ini terasa berbobot nih, berat-berat. Lama-lama capek juga kalau ngangkat begini. Terus-terusan ya. Kurang lebih kayaknya kalau lihat di detail atau di info spesifikasinya bobotnya itu mencapai 1 kilogram loh teman-teman ya. Karena ya balik lagi, nggak cuma material plastik tapi dia juga ada material diecast-nya juga. Selain itu ya memang desain bodinya teman-teman bisa lihat aja ya, gempal, besar, dan ya ini besar sih teman-teman. Untuk ukuran YOLO Park AMK Pro dia termasuk yang ya besar lah ya teman-teman ya. Nah kalau dilihat material diecast-nya, dia tuh adanya di sini ya teman-teman ya. Di dalamnya ya, di dalam, di inner frame-nya, di torsonya ya teman-teman. Dia ada satu bagian yang cukup banyak diecast-nya di torsonya sini teman-teman, di dalamnya ya, di inner frame-nya. Lalu di sendi-sendi kakinya sini ya, di sendi-sendi apa nih, selangkangannya ya teman-teman ya, segitiga ini juga pakai diecast juga ya teman-teman ya. Materialnya diecast juga nih teman-teman ya di bawahnya, mudah-mudahan kelihatan. Lalu nah ini di sendi-sendi tangannya juga ya, di sikunya dia juga pakai diecast juga nih teman-teman. Nah lalu di sini ya, ini juga diecast nih teman-teman, armor luarnya di bagian lututnya. Lalu ada juga diecast-nya di sini teman-teman. Nah di kakinya nih, nah di armor kakinya ini juga pakai diecast ya. Ya, ini menurut saya sih cara yang benar dalam menerapkan diecast ya teman-teman. Jadi ya agak banyakin di bagian kakinya gitu supaya dia itu stabil pas berdiri itu ya, makanya gampang diberdiriinnya, gampang tuh ya. Selain karena faktor ya telapak kakinya besar ya teman-teman ya, model apa sih ini kayak roda-roda gear gitu ya. Tapi juga ada diecast yang lumayan gitu loh di bagian kakinya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman detailnya. Gimana? Kalian suka atau enggak? Movie accurate atau enggak? Coba ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Meskipun kalau kita lihat nih ya, dilihat sekilas, teman-teman bisa lihat ya, ada kayak gap gitu loh di bagian sininya ya teman-teman ya, selangkangannya segitiganya di sini ya. Ada kayak gap gitu ya. Ya itu gimana ya, tergantung teman-teman lagi sih, balik lagi. Kalau saya sih ya pertama kali doang lihat agak ya ganggu dikit, tapi lama-lama udah mulai kebiasa, ya lupa aja teman-teman. Ya, tapi balik lagi tergantung ya matanya teman-teman lah ya, tergantung matanya kalian. Tuh di sini kalian bisa lihat ya, ada gap ya di sini ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini kalau impresinya. Lalu kita sekarang ke artikulasinya ya, teman-teman. Artikulasinya kayak gimana? Kita mulai dari kepala dulu. Nah, ini kepalanya. Kepalanya enak banget, teman-teman. Gerak-geraknya
Tuh ya, kanan kiri nggak masalah, atas bawah juga nggak masalah. Nah ini dia lehernya juga, di bagian lehernya juga gerak ya teman-teman ya, di sini ya. Nih, nah bisa lihat ya, tuh ya. Lehernya bisa ikut naik turun teman-teman, jadi ngebantu artikulasi juga. Selain itu, teman-teman bisa lihat di bagian mulutnya ya teman-teman ya. Ini saya betulin dulu kameranya, sorry. Nah, seperti ini. Nah, di bagian mulutnya ini juga bisa, nah bisa dibuka, ditutup teman-teman. Tuh ya, bisa dibuka, ditutup lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Cuma kalau dibuka tuh kayak agak aneh sih. Bukanya nganganya terlalu, apa ya, terlalu agak aneh aja ya teman-teman ya. Terlalu lebar mungkin nganganya. Tapi ya makanya saya nggak mau terlalu bukanya terlalu lebar, sedikit aja. Nah, segini aja teman-teman ya. Oke. Lalu untuk apanya lagi ya? Sekarang kita turun. Nah, ini kepalanya udah aman ya teman-teman ya. Nenggleng-nenggleng aman, naik turun aman, kanan kiri juga aman karena dia ball joint teman-teman. Oke. Lalu sekarang kita ke tangannya teman-teman ya. Di tangannya ini, nah tangannya ini dia sebenarnya, nah di shoulder armornya ini dia ball joint teman-teman. Tuh ya, di bagian bagian dalamnya sini dia ball joint teman-teman, jadi bisa kita gerak-gerakin nih teman-teman ya. Tuh ya, mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya teman-teman. Tuh ya, oke. Nah, bisa dinaik turunin juga supaya mendukung artikulasi. Nah, ini di bagian bahunya ini juga keren teman-teman. Wow, tuh ya, bisa naik turun ya bahunya ya. Dia ada sendi diecast juga di sini teman-teman ya, diecast juga. Nah, naik turun bisa kayak ada, nah ada butterfly joint juga teman-teman, bisa maju mundur bahunya tuh ya, kayak ada butterfly jointnya juga, bisa maju mundur. Lalu ke atas ke bawah juga nggak masalah, cuma hati-hati aja karena ya armornya ini teman-teman banyak kayak apa sih, tajam-tajam, bukan tajam-tajam sih ya, kayak modelnya tuh begini ya, masuk apa, nusuk-nusuk gitu ya. Nah ini harus hati-hati aja, takutnya nyangkut patah ya, jaga-jaga aja teman-teman ya. Lalu turun lagi ke bawah, dia ada kayak sendi putar di bicepnya ya teman-teman ya, rotation tuh ya, bicepnya ada rotation. Elbownya kita lihat seberapa. Nah ini untuk elbownya teman-teman. Nah, elbow-nya ini double joint teman-teman tuh ya. Lalu yang perlu diperhatikan, ini saya nggak tahu punya teman-teman gimana, tapi di kopian yang saya dapat ini tuh kayak gampang banget copotnya gitu loh, tuh ya. Jadi ya hati-hati aja buat teman-teman mungkin yang punya apa ya, punya case yang sama dengan saya. Jadi mungkin harus agak hati-hati kalau gerak-gerakin di tangan atau di bahu sebelah kirinya, karena ya ini teman-teman gampang banget copotnya sih di bahu kirinya ya kalau punya saya ya. Ya sedikit lagi. Nah ini di bagian elbow belakangnya ini ada kayak apa ya? Kayak detail lagi yang bisa diartikulasiin nih teman-teman di sikunya. Ya ini bagus sebenarnya karena apa ya? Kayak detail aja sih, gimmick aja sih gitu, keren aja gitu loh teman-teman. Cuma hati-hati menurut saya, jangan sampai lupa, maksudnya kalau kita mau naik turunin elbownya atau mau gerak-gerakin ya, atau mau muter-muterin bahkan, takutnya dia nyenggol ke sana ke sini ya patah. Jaga-jaga aja ya teman-teman ya. Tapi ini ya keren sih, gimmick yang keren tuh ya. Detail banget, cakep. Ke bagian bawah tangannya dia juga bisa muter-muter ya teman-teman ya. Tuh ada rotation juga ya. Luar biasa, mantap. Lalu di pergelangan tangannya ini juga bisa apa ya, ada sendinya juga ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa tuh ya, bisa diputar-putar juga tuh ya teman-teman ya, bisa diputar-putar juga ya, ada artikulasinya juga. Lalu yang nggak kalah keren tuh, di jari-jarinya ini dia ada artikulasi juga ya, jadi bisa di ya gerak-gerakin juga sih teman-teman, tuh bisa dimain-mainin juga kalau iseng. Lalu, nah ini dia teman-teman. Dia tuh antara tangan kiri sama tangan kanan, teman-teman lihat ya. Beda ya teman-teman ya. Nggak simetris gitu. Antara kanan dan kiri itu nggak simetris, beda. Di bahu kirinya, ya, di bahu kirinya itu lebih apa ya, lebih tajam, lebih tipis gitu ya. Dan ini agak bisa digerakin juga sih, ada artikulasinya dikit-dikit tuh ya.
bisa digoyang-goyang dikit juga teman-teman. Tuh. Ya. Lalu di sini artikulasinya juga ada teman-teman. Yang tebal-tebal ini ya, di armor bahunya yang agak tebal ini ya tuh. Meskipun dia nggak terlalu, ya sebenarnya lumayan sih tuh ya. Bisa digerak-gerakin juga karena dia kayaknya pakai kayak ball joint juga ya teman-teman ya. Tuh bisa digoyang-goyang juga, digerak-gerakin juga ya. Menyesuaikan sama posenya nanti biar nggak ganggu armor-armor lainnya ya, nyenggol-nyenggol gitu ya. Nah, lalu untuk di bagian bahu kanan ya, sekarang kita ke bahu kanan. Di bahu kanan itu sama teman-teman, tuh ya, ada bisa kita naik turunin juga armor di bahu kanannya. Sama juga teman-teman, di sini ada apa ya, kayak, nah ini kita bisa lihat lebih jelas ya dari sini ya. Tuh ya, ada kayak butterfly jointnya buat ke depan, ke belakang, sama buat ngebantu naik turun juga teman-teman. Cakep ya. Diecast ya teman-teman ya di sini ya materialnya. Oke. Sama teman-teman di bagian bicepnya ada rotation juga tuh ya. Ada rotation juga. Dan ini juga sama teman-teman, bisa digerakin juga tuh ya di bagian sikunya. Oke. Lalu di kanannya di sikunya juga sama teman-teman. Nah, bisa ya dalam lah ya intinya ya tuh ya. Bisa dalam sampai segini. Kita lurusin lagi dikit. Nah, ini di kanannya ini bisa digerak-gerakin juga. Capit kepitingnya ya teman-teman ya. Atas bawahnya bisa kita gerak-gerakin juga. Tuh ya, cakep banget, cakep banget, cakep banget. Lalu sekarang kita ke belakang nih teman-teman. Di belakangnya juga ternyata ada artikulasi nih di bagian sini ya teman-teman ya. Tuh ya, ininya juga bisa kita gerak-gerakin nih di apa nih, jetpacknya atau thrusternya bisa kita gerak-gerakin juga. Lalu ini juga yang keren teman-teman. Tuh ya, jadi saat kita nunduk-nundukin atau naik turunin badannya, dia kayak ada di tulang belakangnya itu ada ya sedikit lah ya teman-teman ya, naik turun berapa layer gitu ya atau berapa lapis tuh ya. Cakep ya teman-teman ya, gila nih YOLO Park AMK Pro. Cakep, 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 cakep. So far saya suka banget teman-teman. Nah sekarang kita ke torsonya bagian depan ya teman-teman. Tadi bagian belakang udah, sekarang kita ke torso bagian depan. Nah bagian depan ini ya begini ya teman-teman ya, tuh ya. Naik turunnya penampakannya kalau dari bagian depan ya teman-teman ya, badan bagian depannya. Lalu apakah bisa kanan kiri? Ya bisa teman-teman, tuh ya, bisa miring kanan miring kiri buat di badannya. Lalu bisa ke kanan ke kiri juga, di pinggangnya bisa muter-muter juga kanan ke kiri. Cakep ya teman-teman, bisa naik turun juga teman-teman di pinggangnya. Lalu sekarang kita ke kakinya teman-teman. Nah di kakinya ini ada kayak apa ya, kayak sendinya itu di kakinya bisa diturunin dulu teman-teman tuh ya. Jadi kalau kalau nah bisa kita turunin dulu tuh ya, jadi lebih turun ya, beda ya. Ini yang udah saya turunin, ini belum tuh ya, bisa bisa nurun. Ini lebih kelihatan nih diecast-nya ya, material diecast-nya di sini ya teman-teman bisa lihat ya. Nah karena diturunin jadi mempermudah artikulasi nih di kaki. Bisa sampai sejauh ini kayaknya teman-teman ya. Kalau untuk kakinya gila sih. Dengan ukuran paha segede gini bisa ngangkat sejauh ini ya cukup oke lah teman-teman ya, cukup oke ya. Dan ya materialnya kokoh teman-teman tuh ya, karena dia pakai diecast jadi harusnya sih aman ya teman-teman. Lalu ke sampingnya bisa seberapa kita tes teman-teman. Wah gila, ke sampingnya juga bisa jauh loh teman-teman. Sadis artikulasinya ya. Untuk ukuran paha segede gaban begini, ini ukuran pahanya benar-benar gede loh teman-teman. Enak banget dipegangnya, kokoh ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu ada sendi putar juga, ada rotation ya di pangkal pahanya ya teman-teman. Tuh seperti ini. Lalu nah ini agak lain nih, ini bagian yang agak lain ya teman-teman ya, karena dia tuh bentuknya kayak kaki ayam ya, begini begini gitu ya, kayak kaki ayam. Ini agak lain, agak hati-hati juga, ini saya juga khawatir patah. Nah bagian sini ini mendingan, ini ada artikulasi nih teman-teman ya, mendingan kita jauhin dulu. Nah seperti ini ya teman-teman ya, tuh ya, udah agak jauh biar aman, baru kita main-mainin teman-teman. Ini bisa naik turun nih teman-teman, tuh ya, naik turunnya nekuknya kayak gini. Nah
anakku kayak gini ya teman-teman ya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Bisa naik, bisa turun. Dan ini kerennya teman-teman. Coba perhatiin deh. Di sininya, ininya ikut gerak teman-teman, ikut muter ini. Keren banget. Tuh ya, ada mekanisme. Dia ikut muter ya. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya. Tuh ya. Cakep banget teman-teman. Tuh. Ikut muter teman-teman. Waduh, keren banget, keren banget. Gila sih ini YOLO Park AMK Pro Megatron. Sadis. Mantap, 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 mantap. Ya, kurang lebih seperti itu ya buat di lututnya ya teman-teman, artikulasinya. Kita turunin dulu dikit. Nah, ini lalu sekarang kita ke kaki bawahnya ya teman-teman ya. Juga artikulasinya nggak kalah keren teman-teman. Ini juga diecast soalnya. Tuh, di bagian sendinya ini diecast ya buat di kaki bawah. Jadi kita agak seret nih teman-teman ya. Bentar ya. Nah, ini bisa kita kanan kiri nggak masalah teman-teman tuh ya. Bisa ke kanan ke kiri, lalu bisa, nah muter-muter juga nggak masalah ya teman-teman ya. Bisa muter-muter. Nah, ini yang keren juga. Naik turun nih ya teman-teman. Saat kita naik turun, tuh ya. Saat kita naik turunin, ini ya teman-teman ya, bagian pistonnya ini dia ikut nah ikut gerak teman-teman. Tuh ya, ikut keluar masuk. Gila sih. Jadi di kakinya itu bagian yang menurut saya nggak kalah menarik gitu loh dari si Megatron ini ya. Di sininya dia ikut gerak juga saat kita gerakin. Di sininya juga di pistonnya ikut gerak juga teman-teman. Sadis, sadis. Mantap, mantap, mantap. Ini YOLO Park AMK Pro Megatron. Layak nggak sih dibilang salah satu masterpiece-nya YOLO Park sejauh ini teman-teman? Komen ya. Oh iya teman-teman, di bagian sini ya, bagian gear-gear sini di kaki-kakinya, ini ada beberapa bagian yang karena ini terbuat dari plastik ya teman-teman ya. Plastik tapi plastik yang solid gitu, bukan plastik karet gitu ya. Ini kalau dipegang ini hati-hati agak tajam nih teman-teman. Saya dapat kesan kalau ini tuh agak tajam ya, jadi ya harus hati-hati aja saat nyentuh bagian ini ya teman-teman ya. Lalu untuk nyolokin dia ke stand base-nya ya teman-teman ya. Nah, karena ini di sini nih, di pantatnya nih, teman-teman. Maaf ya, di pantatnya ini dia tuh ada kayak bagian yang bisa dicabut, teman-teman. Tuh ya. Bisa kita cabut, nah dia bolong, teman-teman. Nah, bolongnya ini bisa nanti dicolokin ke stand base-nya, teman-teman. Jadi deh, dia bisa melayang kayak gini. Ini kameranya saya. Nah, bisa kayak gini ya teman-teman ya. Ya nanti diposein lah biar lebih rapih. Tapi gambarannya seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Lalu sekarang kita ke gimmick yang nggak kalah menarik menurut saya adalah fitur LED-nya teman-teman. Jadi YOLO Park AMK Pro Megatron ini dilengkapi dengan gimmick LED di bagian mata dan di bagian kanan teman-teman. Bisa dinyalain dengan ini teman-teman ya. Kita coba aja langsung ya. Kita tap aja di sini tuh ya, dia langsung nyala. Ada mode lain teman-teman. Selain itu kita pencet lagi atau kita tap lagi. Nah, dia kedip-kedip ya teman-teman ya. Kita tap lagi. Nah, dia akan nyala tapi nyalanya itu kayak apa ya? Pulsating gitu ya, kayak nyala mati pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Lalu kita tap lagi. Nah, baru dia akan mati teman-teman. Ya. Sama dengan Canon ya. Kita tes lagi. Nah, dia nyala ya teman-teman ya. Kita tap lagi. Tuh, dia bisa warna di matanya ini saya suka banget karena dia warnanya merah teman-teman matanya. Jadi warna jahat banget gitu ya. Jadi kita langsung aja ke kesimpulan ya teman-teman ya. Figur Megatron YOLO Park AMK Pro ini. Hal yang perlu diperhatikan menurut saya yang pertama dari sisi ini teman-teman. Di sisi bahu kirinya dia itu gampang copot. Entah itu hanya terjadi di punya saya atau jangan-jangan di banyak kopian yang lain juga ada juga kejadian ya. Saya kurang tahu juga ya teman-teman ya. Tapi yang jelas di bagian sini agak mengganggu buat pose-pose. Kalau nggak hati-hati dia gampang banget copot ya teman-teman di armor bahunya sebelah kiri ya teman-teman ya. Lalu dari sisi desain ya teman-teman ya. Meskipun ya itu tadi ya teman-teman, dari sisi desain menurut saya itu meskipun bagus banget, detailnya keren banget, tapi kita bisa lihat adanya gap di sini. Nah ini saya nggak tahu kalau di movie-nya gimana ya. Kayaknya harus cek lagi. Tapi ya gimana, agak ganggu aja sih untuk
pertama-pertama ngelihat ya, meskipun lama-lama kalau udah dilihat ya mulai kebiasa, mulai oke juga, mulai nggak kelihatan ya, matanya mulai kebiasa. Tapi awal-awal itu cukup ganggu nih ya, gap-gapnya di bagian sini teman-teman ya. Lalu poin berikutnya adalah ini tidak bisa transform. Nah, jadi buat teman-teman yang apa ya, mungkin ya figur Transformers kok nggak bisa transform. Nah, ini adalah figur yang tidak bisa transform teman-teman ya. Jadi Megatronnya begini aja, tidak bisa transform, tidak bisa jadi mode alternatifnya ya teman-teman ya. Hanya begini aja teman-teman. Ya itu aja sih menurut saya hal yang perlu kita perhatikan dari YOLO Park AMK Pro Megatron Revenge of the Fallen ini ya teman-teman ya. Tapi hal tersebut menurut saya ketutup banget sama hal-hal berikutnya yang mana saya sukain teman-teman. Balik lagi ya. Meskipun aksesorisnya nggak banyak ya teman-teman ya, hanya dikasih tangan ini dan stand base aja dan juga emblemnya Decepticon aja ya teman-teman ya. Tapi menurut saya itu ketuker banget atau ketutup banget dengan, teman-teman bisa lihat detailnya teman-teman. Ini, waduh, saya juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Untuk skala segini, keren banget teman-teman detailnya ini. Ya gimana ya, di mata saya ini udah kayak bener-bener lihat Megatron yang animasi itu ya, yang di film, dari layar film itu keluar seolah-olah ke depan mata kita teman-teman. Suka banget ya lihat detail-detailnya, ini kayak well crafted banget. YOLO Park itu bikin Megatron uh, Revenge of the Fallen ini teman-teman. Gila nih itu ya, kompleks banget. Ini waktu saya lagi apa ya ngerakitnya juga, waduh saya sambil geleng-geleng gitu. Kompleks banget dari bagian-bagian di badannya itu, setiap bagian di badannya itu banjir detail tuh ya teman-teman, bisa lihat ya. Gila sih, ini sadis menurut saya. Nggak bisa terlalu banyak komentar lagi saya. Saking kerennya ya, saking takjubnya ngelihat figur ini teman-teman tuh ya, lihat detailnya. Lalu detailnya itu juga masih bagian detail juga nih, dikasih weathering-weatheringnya ini saya suka banget teman-teman. Ya ini kayak YOLO Park itu mikirin banget ya. Weathering-weatheringnya itu bener-bener apa ya, kayak efek-efek karat gitu, seolah-olah mirip kayak di ceritanya gitu, di filmnya yang dia itu ya udah terkubur di lautan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya sampai karatan gitu loh di bagian-bagian badannya teman-teman ya. Lalu untuk artikulasinya juga dia bisa diandalkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pose macam-macam, harusnya ini bisa menunjang ya dari sisi poin artikulasinya. Dari mulai kepala, tangan, badan, sampai kaki, artikulasinya menurut saya bisa diadu teman-teman ya, nggak malu-maluin untuk figur segede gini apalagi teman-teman. Penggunaan material diecast juga bikin figur ini makin kerasa berbobot teman-teman. Tuh ya, dipegangnya berbobot dan jadinya ya kokoh aja gitu, dilihatnya keren aja. Jadi bukan bukan apa ya, bukan kayak figur enteng-entengan gitu ya teman-teman ya. Ya, kokoh dipegangnya, jadi saat megang dia tuh kokoh, berasa berasa apa ya, kayak megang besi gitu ya, meskipun sebenarnya ya materialnya ada plastiknya juga, nggak full diecast ya teman-teman ya, tapi ya megangnya itu kokoh lah, berasa kayak mainan mahal gitu ya dipegangnya ya teman-teman. Lalu gimmick LED di mata dan juga di Canonnya itu juga fitur yang menarik menurut saya. Kita pasti senang-senang aja. Nggak ada LED kadang-kadang ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih gimmick LED, nggak tahu ya gimana bikin figurnya itu makin kerasa hidup aja teman-teman. Ya, makin menarik aja ya teman-teman karena ada gimmick LED-nya di mata dan di Canonnya. Lalu selain gimmick LED ya ada gimmick tadi ya, artikulasi ya di bagian lututnya, saat kita gerak-gerakin dia akan ikut bergerak teman-teman, dan juga di bagian pistonnya ini juga dia akan ikut masuk keluar pistonnya ya, ikut bergerak juga. Jadi ya itu nambah menurut saya kekerenan figur ini ya, nambah betapa kerennya figur ini teman-teman. Lalu untuk dimensi, figur ini tingginya di 22 cm. Nah, balik lagi ada orang yang suka figur Transformers yang gede-gede sekalian gitu ya.
Ada juga yang ya gimana ya, figur yang lebih kecil mungkin ya bisa dipajang di rak, nggak terlalu apa ya, makan tempat di rak display. Nah itu balik lagi pertimbangan masing-masing ya, beda orang beda preferensi mungkin ya teman-teman. Atau mungkin buat teman-teman yang ngerasa YOLO Park ini skalanya kok nggak pas ya dibanding yang lain yang udah dikoleksi figur-figur Transformers sebelumnya, merek-merek lain. Mungkin nggak perlu khawatir karena YOLO Park ini kayaknya fokus banget di AMK Pro ya teman-teman ya. Ke depan harusnya kalau lihat dari apa ya, liputan-liputan di grup Facebook, di mana-mana ya teman-teman ya. Kayaknya YOLO Park masih akan keluarin figur-figur Transformer lainnya yang skalanya ya sebanding sama Megatron ini ya. Dan sebelum-sebelumnya dia juga udah keluarin Optimus, yang Rise of the Beast, terus juga Scourge, yang AMK Pro-nya juga sudah dikeluarin, Mirage juga ya. Dan ya ke depan kita harap bakal lebih banyak lagi figur Transformers yang AMK Pro ini dikeluarin lagi sama YOLO Park, karena ya gimana ya, keren sih menurut saya. Segitu dulu kalau dari saya. Gimana kalau dari teman-teman, apakah ada yang sudah punya atau mungkin lagi timbang-timbang untuk beli AMK Pro Megatron ini? Boleh ketik di kolom komentar ya, kita diskusi sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Thank you, jangan lupa bahagia, bye-bye.